Assalamualaikum. Jadi di sini Ibu sebagai guru BK, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Ibu bernama Alif Tiani. Kalian bisa manggil Ibu sebagai Ibu Alif ya. Sebelum memulai materi pemaparannya, harap Pak M untuk memimpin doanya ya. Gak ada kaitan ya, Wali. Siap. Siap. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qauli Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi juga dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, mantap. Alhamdulillah. Jadi Ibu mau saat Ibu menyebutkan kaifah halu, kalian jawab alhamdulillah ini bil khair ya. Kaifah halu. Alhamdulillah ini bil khair. Aku mau kalian scan barcode di sini untuk absensi ya. Ayo keluarkan HP-nya. Coba yang udah absensi tolong ditunjukkan. Kayak HP-nya coba mana? Sebelum ke materi intinya, di sini kita memaparkan tujuan dari melatih konsentrasi belajar siswa. Jadi tujuan melatih konsentrasi belajar siswa itu agar kalian mampu fokus dalam memperhatikan pelajaran. Intinya Ibu akan melakukan ice breaking. Jadi permainannya ini tentang konsentrasi belajar siswa. Kata kuncinya dengarkan, ngobrol. Kata kuncinya dengarkan. Bagian tubuh yang Ibu sebutkan itu yang kalian pegang. Kata kuncinya, bagian tubuh yang Ibu sebutkan itu kalian pegang. Nggak mencakup semua, kayak hanya kepala, telinga, mata, hidung, mulut, sama leher. Oke? Jangan dicekek, dipegang doang ya. Oke, kita pemanasan dulu ya. Fokus, arah fokus. Mata, telinga, hidung. Fokus. Kata kuncinya, pokoknya apa namanya? Bagian tubuh yang Ibu sebutkan itu yang kalian pegang. Oke, kita mulai ya. Tadi kan pemanasan. Kita mulai. Udah serius ya, benar. Ada salah? Yang salah ya nggak apa-apa kan. Ini kan untuk melatih konsentrasi kalian. Mulai ya. Leher, kepala,
dipegang bukan dicekek. Mata, hidung, ayo fokus. Telinga, ayo fokus. Mata, hidung, kepala, hidung, mata, telinga, mulut. Ayo fokus, fokus. Leher. Ayo fokus. Mata, telinga. Tepuk tangan buat semuanya. Untuk pemaparan ini di sini Ibu akan menayangkan satu video. Mohon untuk disimak dan diperhatikan ya. Gue Oki, dan ini sobat gue, Monty. Sahabatan sejak kecil, ini gampang banget sama lain. Kita tahu cara terbaik buat saling bantu dan saling support. Dan kita siap bantu lebih banyak orang lagi. Eits, dijemput Oki Monty dulu dong biar seger. Nyadar gak sih? Belajar itu sebenarnya gak susah-susah banget. Setelah penayangan video tadi, siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan video yang sudah ditayangkan tadi? Berdiri. Keraskan suaranya ya. Dari video yang ditonton, aku bisa menyimpulkan kalau cara untuk fokus dalam belajar itu salah satunya dengan memilih tempat belajar yang nyaman, terus makan sebelum belajar. Itu juga penting supaya kita bisa lebih fokus dalam belajar. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Berdiri. Menurut aku, kesimpulan yang bisa diambil dari video yang sudah ditayangkan tentang bagaimana cara berkonsentrasi dalam belajar itu bisa membantu kita orang yang kita percaya seperti orang tua untuk menghubungkan materi kita terus dengan melakukan jeda istirahat selama 10 menit. Tepuk tangan buat teman kalian sudah menyimpulkan tadi. Selanjutnya di sini kita akan ke materi intinya ya. Sebelumnya ada yang tahu apa itu konsentrasi belajar? Apa? Berdiri. Konsentrasi belajar itu kemampuan memfokuskan perhatian pada pelajaran yang guru terangkan. Bagus buat kamu. Jadi konsentrasi belajar itu kemampuan untuk memusatkan perhatian pada pelajaran dengan mengesampingkan hal-hal yang mengganggu. Konsentrasi belajar itu tuh kemampuan kalian dalam memusatkan atau memfokuskan perhatian kalian dalam suatu pembelajaran dan mengesampingkan hal-hal yang mengganggu, kayak misalkan ada teman yang ngajak ngobrol, diabaikan aja gitu. Kalian fokus dalam pembelajarannya. Terus di bawah ini ada yang menurut ahli, menurut Dimyanti dan Mujitno menjelaskan bahwa pengertian dari konsentrasi belajar adalah kemampuan memusatkan perhatian pada pembelajaran serta perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar maupun proses memperolehnya. Selanjutnya ada ciri-ciri siswa yang dapat berkonsentrasi dalam belajar. Yang pertama itu ada fokus pada tugas. Nah, siswa yang biasanya berkonsentrasi dalam belajar itu akan fokus pada tugas yang diberikan oleh guru. Tadi dia itu akan menghiraukan gangguan-gangguan di sekitarnya. Ya. Yang kedua itu ada mengerti materi. Biasanya siswa yang berkonsentrasi dalam belajar akan mudah dalam memahami materi yang diterangkan oleh guru. Yang ketiga ada tidak mudah terganggu. Siswa yang berkonsentrasi itu tidak mudah terganggu. Misalkan temannya di samping ada yang ngajakin ngobrol atau di kelas itu berisik, jadi tetap fokus dengan pembelajaran yang diterangkan oleh gurunya. Terus memiliki postur tubuh yang baik. Biasanya siswa-siswa yang berkonsentrasi dalam belajar, dia ini memiliki postur tubuh yang baik, tegap. Pas belajar tuh tegap, enggak yang loyo gitu kan, enggak yang gini, apalagi begini gitu ya. Pokoknya tegap. Pas belajar, postur tubuhnya itu tegak. Ekspresi wajah fokus. Biasanya murid-murid yang fokus itu memiliki ciri khas ekspresi wajahnya. Terus yang keenam ada mampu mengatur waktu. Biasanya siswa yang berkonsentrasi dalam belajar ini mampu mengatur waktu pembelajarannya, gitu ya. Yang terakhir ada memiliki
belajar, tolong bicarakan nih sama teman-teman kalian. Di kelas tuh jangan berisik, jangan bercanda terus, jangan ribut terus, biar lingkungan kelas kalian ini tuh kondusif untuk pembelajaran. Terus di sini ada yang tahu apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar? Sendiri. Jadi, konsentrasi belajar itu difaktorkan banyak hal. Salah satunya, kalau kita nggak minat sama pelajaran yang dipelajari, pasti susah fokus. Selain itu, rasa gelisah, takut, atau marah juga bisa ganggu konsentrasi. Kalau lingkungan belajar kita berisik atau berantakan, itu nggak membantu kesehatan tubuh yang nggak baik, juga bikin kita susah konsentrasi. Terakhir, kalau kita udah bosan dengan pelajaran atau kuliah, konsentrasi pun jadi terganggu. Jadi, banyak faktor yang harus diperhatikan supaya bisa belajar dengan fokus. Oke, 100 buat jadi seperti yang tadi teman kalian terangkan ya, faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Yang pertama itu ada kurangnya minat terhadap mata pelajaran yang dipelajari. Kalian, misalkan nih ada pelajaran yang tidak kalian suka, waktu guru mata pelajaran itu menerangkan, apa kalian akan fokus? Enggak kan? Nah, contohnya misalkan nih, kamu namanya siapa? Siapa? Fadli? Misalkan kamu suka pelajaran bahasa Inggris tapi tidak suka pelajaran matematika. Nah, waktu guru menjelaskan pelajaran bahasa Inggris nih, kamu akan berusaha untuk fokus saat guru menjelaskan. Tapi beda ceritanya dengan pas guru menjelaskan pelajaran matematika. Betul. Terus yang kedua ada perasaan gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci, dan dendam. Kalian kalau misalkan hatinya lagi ngegerundek ya, bahasanya nggak enak gitu, lagi marah sama orang, pasti untuk konsentrasi ya, pasti waktu konsentrasi, mencoba untuk berkonsentrasi dalam belajar itu akan susah kan. Terus yang ketiga ada suasana lingkungan belajar yang berisik dan berantakan. Misalkan kelas kalian kotor, nggak pernah disapu, terus teman-teman kalian berisik, kalian nggak akan fokus kan dalam pembelajaran yang diterangkan oleh gurunya gitu. Terus yang keempat adalah kondisi kesehatan jasmani. Kalian kalau sakit fokus gak buat belajar? Enggak kan? Nah. Terus yang kelima ada kebosanan terhadap pelajaran. Misalkan kalian merasa bosan saat guru menerangkan, itu biasanya pikiran kalian akan buyar gitu. Konsentrasi kalian itu akan hilang dalam pembelajaran. Lanjut. Coba, di sini ada yang tahu nggak macam-macam konsentrasi dalam belajar? Berdiri. Konsentrasi emosional. Jadi kita harus menjaga perasaan atau kita dengan baik agar dapat berkonsentrasi. Jadi seperti yang teman kalian tadi terangkan, macam-macam konsentrasi belajar itu ada 4. Yang pertama ada konsentrasi visual, yang fokus pada materi tertulis seperti buku, catatan, atau layar komputer. Yang kedua ada konsentrasi auditorial, yaitu mendengarkan penjelasan guru, fokus pada kata-kata yang diucapkan sama guru. Nah, yang ketiga ada konsentrasi kinestetik, yaitu belajar sambil bergerak, jalan-jalan sambil mendengarkan materi. Yang keempat ada konsentrasi emosional, seperti yang sudah teman kalian sebutkan tadi. Konsentrasi emosional itu menjaga suasana hati dengan positif, menghindari stres dan juga kecemasan. Lanjut, di sini ada yang bisa menyebutkan apa saja dampak konsentrasi terhadap belajar siswa. Yuk, berdiri. Bisa dengan mudah memahami pelajaran yang dampak konsentrasi terhadap siswa, terhadap belajar siswa. Di sini yang pertama ada peningkatan pemahaman konsentrasi belajar. Jadi siswa yang berkonsentrasi dalam belajar ini pemahamannya akan meningkat. Pemahaman dalam pembelajaran itu akan meningkat. Terus yang kedua ada kemampuan mengingat yang lebih baik. Karena sudah terbiasa untuk berkonsentrasi, jadi kemampuan mengingatnya juga akan meningkat. Gitu. Yang ketiga ada peningkatan prestasi akademik. Nah, ini berhubungan dengan 2 poin sebelumnya, yaitu peningkatan pemahaman konsentrasi belajar sama
kemampuan mengingat yang lebih baik. Karena peningkatan pemahamannya juga bagus, terus kemampuan mengingatnya juga baik gitu kan, maka prestasi akademiknya juga akan meningkat, nilai-nilai pembelajarannya juga akan bagus. Yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri. Karena dia berprestasi, karena dia pintar, itu bisa menumbuhkan rasa percaya dirinya. Terakhir ada upaya yang dapat digunakan agar lebih berkonsentrasi dalam belajar. Sebenarnya materi ini udah dipaparkan tadi dalam video ya, tapi Ibu jelaskan lagi saja. Yang pertama ada pilih waktu terbaik untuk belajar. Jadi kalian tuh harus memilih waktu terbaik kalian untuk belajar. Contohnya nih, tempat yang kondusif, yang sepi, nggak berisik. Terusnya mood kalian itu juga kan berpengaruh ya. Kalau mood kalian lagi jelek, tapi kalian memaksakan diri untuk konsentrasi belajar itu kan nggak bisa kan ya? Oke, terus yang kedua ada latihan konsentrasi. Contoh kayak permainan tadi itu termasuk dalam melatih konsentrasi kalian. Yang ketiga ada belajar di tempat yang sepi. Jangan belajar di tempat yang berisik. Terus yang keempat mendengarkan musik. Di sini ada nggak yang fokus belajar tapi sambil dengerin musik? Ada nggak? Ada. Oke. Ada. Jadi kalau misalkan nggak ngedengerin musik, kalian itu nggak fokus dalam belajar. Terus yang kelima berolahraga. Kalau kalian berolahraga, kalian juga nggak gampang sakit kan? Jadinya ini termasuk dalam upaya untuk lebih berkonsentrasi dalam belajar. Terus ada memberi jeda ketika belajar. Jadi setiap kalian belajar itu kalian beri jeda nih. Selama 5 menit, 10 menit. Nah, setiap jedanya itu ditambahkan. Kayak itu ditambahkan 2 menit, 3 menit, 4 menit gitu. Terus yang ketujuh ada istirahat yang cukup. Kalau kalian mau berkonsentrasi dalam belajar, jangan kebanyakan main istirahat yang cukup. Jangan terlalu banyak main juga. Terus jangan multitasking. Di sini ada yang tahu nggak multitasking itu apa? Ya. Multitasking itu misalkan kalian memikirkan 2 konsentrasi sekaligus. Kalian ingin berkonsentrasi dalam satu pelajaran ini, tapi di sisi lain pikiran kalian itu juga teralihkan dengan konsentrasi yang lainnya. Yang terakhir ada jadikan belajar sebagai hal yang menyenangkan. Jangan jadikan belajar sebagai hal yang membuat kalian itu suntuk. Setelah pemaparan materi tadi, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok sesuai barisan ya. Aksen ini kan cuma ada 5. Coba dari sini 1 orang pindah ke sini. Bayu, 1 orang pindah ke sini bentar aja ya. Nah, ayo pindah ke sini. Jadi Ibu akan bagi menjadi 4 kelompok. 1 kelompok akan menyimpulkan materi yang sudah dipaparkan tadi. Ini Ibu akan membagikan kertas lembar kerja siswanya ya, per masing-masing kelompok. Tuh. Bareng-bareng nanti nanti kertas lembar kerja siswanya itu kalian isi ya Pak. Pokoknya yang udah tadi Ibu sampaikan materinya kalian simpulkan, diskusikan ke kelompok masing-masing. Nanti ditulis di situ. Oke? Ayo semuanya fokus ke depan. Di sini ada kertas lembar kerja siswa. Masing-masing kelompok udah dapat kan? Udah. Jadi Ibu akan membagikan materinya. Materinya ya per kelompok. Yang pertama ini ada upaya yang dilakukan siswa kelompok pertama. Kelompok kedua ada ciri siswa yang berkonsentrasi. Kelompok 3 itu dampak-dampak konsentrasi terhadap belajar siswa. Sama kelompok 4 ini macam-macam konsentrasi siswa. Ibu akan beri waktu kalian selama 10 menit untuk menyimpulkan materinya. Nah, nanti kalian jawabnya di sini ya. Diskusikan per kelompok masing-masing. Kalian tulis di sininya. Oke? Paham? Bisa dipahami? Paham. Bisa dipahami nggak? Bisa. Mulai diskusinya. Silakan mulai diskusi.
Diskusinya sudah belum? Ayo lanjut, oke masing-masing. Sebelum melakukan diskusi, presentasi ke depan nanti Ibu akan memberi kalian permainan lagi nih untuk melatih konsentrasi kalian. Jadi kalian cari angka 1 sampai 17. Ibu kasih waktu selama 25 detik. Ibu bagiin nanti ini. Itu 25 Kak. Aduh. Bu. Tapi Ibu mintanya kan 1 sampai 17. Nanti Ibu bagiin kertas ini. Kalian coret kalau kalian udah menemukan angkanya, ya. Ini dilakukan secara individu, nggak per kelompok, oke? Individu. Oper ke teman belakangnya. Terserah mau pakai apa aja, mau pakai pensil warna, mau pakai pulpen. Ayo mulai. Dari tadi saya selesai coret. Belum bilang ngomong. Semuanya udah selesai? Setelah permainan, Ibu mau kalian perwakilan kelompok 2 orang mempresentasikan kesimpulan dari materi yang sudah kalian diskusikan. Ayo, kalau udah siap? Ibu tunjuk ya. Coba kelompok 2. Jangan berisik. Nggak gampang terganggu dan cepat paham materi. Mereka aktif bertanya kalau ada yang kurang jelas dan punya postur tubuh yang baik. Misalnya duduk tegak, ekspresi wajah yang mereka juga kelihatan fokus dengan mata yang tertuju pada materi. Selain itu, mereka bisa mengatur waktu belajar dengan baik dan menciptakan lingkungan belajar yang rapi seperti ruang kenyamanan dan berkomunikasi. Sudah. Tepuk tangan buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1. Ayo kelompok 1 maju dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar bisa lebih fokus saat belajar di waktu yang tepat. Konsentrasi dan belajar di tempat yang tenang. Dengarkan musik yang menenangkan, berolahraga dan berjeda saat belajar. Pastikan jika cukup istirahat dan menghindari aktivitas. Yang terpenting, buat belajar jadi kegiatan yang menyenangkan, bukan beban. Oke, tepuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan semuanya. Selanjutnya Ibu mau kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan materi macam-macam konsentrasi belajar siswa. Konsentrasi belajar siswa itu enggak cuma tentang fokus, tapi juga ada berbagai macam jenisnya yang bisa kita latih. Ada konsentrasi visual yang bikin kita fokus sama materi. Yang berjenis atau gambar-gambar, jadi kita bisa lebih paham. Ada juga konsentrasi auditori, di mana kita lebih fokus dengerin penjelasan guru. Lalu ada konsentrasi kinestetik yang bisa dilatih dengan cara belajar sambil bergerak atau aktif. Terakhir, konsentrasi emosional juga penting, yaitu menjaga kesehatan positif dan
konsentrasi kuat buat belajar. Jadi konsentrasi itu sebenarnya bisa dilatih dari berbagai sisi. Ya, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya buat kelompok 4. Kelompok 3 diharapkan untuk maju. Terakhir. Rahmat. Warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan materi, dampak-dampak konsentrasi terhadap belajar siswa. Konsentrasi belajar itu punya dampak besar terhadap hasil belajar. Kalau konsentrasinya bagus, siswa bisa lebih mudah ngerti materi dan mengingatnya dengan baik. Itu juga bikin prestasi akademik jadi lebih baik karena bisa belajar lebih efektif. Dengarkan temannya di depan. Selain itu, konsentrasi yang tinggi juga bantu siswa jadi lebih percaya diri karena berhasil memahami dan menyelesaikan tugas dengan baik. Jadi makin fokus kita dalam belajar, makin maksimal juga hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Setelah diskusi sama pemaparan materi tadi, Ibu akan memberikan kalian kuisis. Jadi kalian scan barcode di depan ini ya, nanti soalnya kalian isi. Bisa dipahami? Ayo barcode di depan di scan ya. Ini kodenya ya. Udah ada buat kuisnya. Semuanya udah login ya. Mulai. Isi kuisnya. Dimulai. Di sini enggak? Yes. Yes. Sudah selesai kan sudah? Oke, pemaparan materi juga sudah selesai. Mungkin kita akhiri pertemuan ini ya. Sebelum kita akhiri, ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Kita harus konsentrasi. Nah, ya kita harus konsentrasi dalam belajar. Harus memusatkan perhatian dan pikiran dalam pembelajaran. Oke. Sebelum melakukan tutupan, ada yang bisa menyebutkan kesan-pesan tidak? Ayo Bu, coba berdiri. Pesannya adalah setelah mempelajari materi tentang perlahan konsentrasi belajar, saya jadi tahu cara bisa lebih fokus pas belajar tanpa menghiraukan banyak gangguan. Pesannya penting banget buat terus latih konsentrasi, soalnya bakal kepake banget. Enggak cukup buat belajar tapi juga hal lainnya. Tepuk tangan buat teman yang sudah menyampaikan pesan-pesannya. Setelah penyampaian pesan dan kesan dari teman kalian, minggu depan mungkin akan ada materi tentang motivasi belajar. Ya, mungkin pertemuannya akan terjadi di hari Rabu nanti. Cukup pemaparan materi Ibu hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika Ibu ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semuanya. Kayak apa nih?